Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwani Firadani Harefa dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di Microsoft Excel 2010. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel 2010-nya. Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa ada dua tab yang sering digunakan pada Microsoft Excel 2010. Yang pertama ada tab Home dan tab Insert. Saya akan menjelaskan beberapa menu yang ada di tab Home terlebih dahulu. Di tab Home ada yang namanya menu Format Cell. Di Format Cell ini dibagi lagi menjadi beberapa tab. Yang pertama ada tab Number. Tab Number ini digunakan untuk mengelola angka, tanggal, dan teks. Di tab Number ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama ada General. Kategori General ini merupakan kategori di mana apabila kita mengetikkan sesuatu, dia tidak akan memformat apapun alias apa adanya. Kemudian ada kategori Number. Di kategori Number ini terbagi menjadi 3 menu. Yang pertama ada Decimal Place. Decimal Place ini digunakan untuk menunjukkan angka desimal atau banyaknya berapa angka di belakang koma. Jadi kita bisa buat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada menu Use Reverse berapa. Menu ini digunakan untuk memisahkan angka ribuan dengan tanda titik di sini. Kemudian ada menu Negative Numbers. Menu ini digunakan untuk menunjukkan angka negatif. Selanjutnya ada kategori Currency. Fungsi kategori Currency ini sama, ada Decimal Place dan Negative Numbers ini sama seperti yang di kategori Number. Yang beda hanya di simbol. Simbol ini digunakan untuk menentukan nilai mata uang. Bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya mata uang Indonesia aja, tapi ada berbagai nilai mata uang negara lainnya. Selanjutnya ada kategori Accounting. Kategori Accounting ini sama seperti Currency, sama-sama ada menu simbol, tapi ada sedikit perbedaan. Di kategori Currency, antara nilai mata uang dengan nominal tidak ada jarak, tidak ada pemisah. Kalau di kategori Accounting, antara nilai mata uang dengan nominal ada jarak, kayak social distancing. Selanjutnya ada kategori Date. Kategori Date ini digunakan untuk memilih format tanggal. Jadi di sini ada berbagai macam tipe yang kalian suka. Kalian bebas memilih tipe apa aja. Kemudian ada Location. Location ini menyesuaikan di mana kita berada. Kemudian ada Calendar Type. Di Calendar Type ini kalian bisa milih mau kalender tipe yang Inggris atau yang Western. Gitu. Baiklah, selanjutnya ada kategori Time. Kategori Time ini digunakan untuk menunjukkan waktu atau jam. Di sini ada 3 tipe, kalian bebas memilih yang mana, itu berdasarkan kesukaan kalian ya. Kemudian ada Location, ini lokasi kita berada, menyesuaikan. Selanjutnya ada kategori Percentage. Kategori percentage ini digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk persen. Kemudian ada kategori fraction. Kategori fraction ini digunakan untuk mengubah angka desimal ke dalam bentuk pecahan. Di sini juga ada one digit
per 1 digit, 2 digit per 2 digit, 3 digit per 3 digit gitu. Kemudian ada kategori scientific. Kategori ini digunakan untuk memformat angka dalam format scientific atau ilmiah itu khusus. Kemudian ada kategori teks. Kategori teks ini digunakan untuk memformat teks. Jadi apabila kita buat angka atau mengetikkan angka itu akan terletak di kiri bukan di kanan karena kita sudah menyetelnya menjadi teks. Kemudian ada kategori spesial. Kategori spesial ini digunakan untuk memformat angka spesial seperti kode pos atau nomor telepon dengan format tertentu. Kemudian ada kategori custom. Kategori custom ini digunakan untuk mengkombinasikan angka, huruf, dan tanda baca lainnya sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada tab alignment. Tab alignment ini berfungsi untuk mengatur posisi teks. Apakah di tengah, di bawah, atau di atas. Ini kalau untuk posisi horizontalnya ada general. Itu sama seperti di tab number tadi, tidak akan berpengaruh apapun, tidak akan memformat apapun. Kemudian ada left, kiri, center, tengah, right, kanan, fill. Dia kayak memenuhi gitu. Jadi tulisan itu akan memenuhi sel yang kita ketik, tempat sel yang kita ketik. Kemudian ada justify, kanan rata kiri, center, across, selection, dan distribution. Kemudian ini untuk vertikal ada top, center, top, atas, center, tengah, bottom, bawah, justify, rata kanan, rata kiri. Nah, distribusi juga. Kemudian ada text control. Text control ini ada 3 menu. Yang pertama, wrap text. Jadi apabila kita mengaktifkan fitur wrap text ini gunanya untuk apabila kita mengetik tapi melewati batas garis, maka sel tersebut bakal menyesuaikan atau memperbesar kolomnya menjadi 2 baris. Kalau yang string to fit ini kebalikan dari wrap text. Jadi apabila kita mengetik sesuatu tapi melewati kolom atau baris, maka tulisan itu akan mengecil, menyesuaikan si kolom. Kemudian ada merge cells. Merge cell ini digunakan untuk menggabungkan 2 baris menjadi 1 baris. Ini ada text direction, teksnya dari kiri ke kanan, bisa atau dari kanan ke kiri. Kemudian ada indent. Indent ini digunakan untuk mengatur jarak antara batas kiri dari sel dengan kata yang ingin kita ketik. Kemudian ada orientation. Orientation ini digunakan untuk mengatur tingkat kemiringan teks. Jadi kita bisa buat min ini juga bisa min 9, min 10, min 11, atau positif juga bisa. 0 itu artinya tidak ada kemiringan sama sekali, atau kita juga bisa mengaturnya secara otomatis. Selanjutnya ada tab font. Tab font ini digunakan untuk mengatur huruf. Di tab font ini ada jenis huruf. Ini ada banyak sekali jenis huruf ya. Kemudian ada font style. Ini style huruf yang kita inginkan. Regular ini biasa aja. Italic, miring, bold, italic, bold, tebal, dan bold, italic, tebal dan miring. Jadi sini dia previewnya atau plat tinjaunya yang udah kita atur.
Kemudian ada size ini huruf dari size ini ukuran dari huruf. Kita bisa buat 10, 11, 12. Dan jadi di size ini ada ukuran dari angka 8 sampai 72. Seru juga guys. Kemudian ada underline. Underline ini fungsinya untuk garis bawah. Ada single 1, ada double 2, ada single accounting, ada double accounting juga. Kemudian ini color. Ini di sini color artinya untuk mewarnai huruf yang kita ketik. Kemudian ada efek. Efek ini yang pertama ada strike through. Ini fungsinya untuk mencoret tulisan. Tuh, jadi ini biasa digunakan untuk membuat ijazah guys. Yang lulus atau tidak lulus itu coret itu. Kemudian ada efek superscript. Superscript ini untuk mengecil tapi dia ke atas. Kalau subscript dia mengecil tapi ke bawah gitu. Kemudian ada tab border. Tab border ini digunakan untuk mengatur garis atau tabel. Di sini ada kolom line. Di kolom line ini fungsinya untuk memilih jenis garis. Kalian bisa buat garisnya titik banyak, tebel, titik garis 2, tebel-tebel kali gitu. Bisa. Kemudian ini preset, ini preset artinya untuk buat kotak ya. Di sini outline berarti dia pinggirnya aja. Karena tadi kita buat di sini tebal, jadi di sini dia kayak otomatis tebal gitu guys. Ini kalau misalnya kita buat titik-titik, ini titik-titik gitu. Terus ada color. Color ini untuk mewarnai garis yang kita buat tadi. Bisa merah, bisa hitam, terserah sesuai kebutuhan guys. Kemudian ada tab fill. Tab fill ini digunakan untuk memberikan warna pada background yang kita buat. Jadi di sini pertama background color ya, itu untuk memilih warna background. Terus ada ini pattern color. Pattern color ini digunakan untuk memberikan warna dengan bentuk yang unik seperti garis atau titik, tanda silang dan tanda lain-lainnya. Di sini, guys. Kemudian ada pattern style. Pattern style ini digunakan untuk mengarsir yang sudah kita, maksudnya tingkat kearsirannya gitu. Jadi tingkat kearsiran yang akan kita warnai. Jadi di sini solid berarti semua bakal terwarnai, atau titik-titik ada 75%. Dan lama-lama ini kayak arsiran gitu guys. Jadi kalian bisa mengatur nggak semua yang ingin kalian atur, nggak semua harus terwarna, bisa juga dijadiin titik-titik seperti ini gitu. Hebat kan? Kemudian ada tab protection. Di tab protection ini ada dua menu, yang pertama lock, yang kedua hidden. Locket ini fungsinya untuk mengunci data atau mengunci rumus agar rumus kita tuh gak diotak-atik sama orang lain. Kalau hidden ini fungsinya untuk menyembunyikan rumus-rumusnya. Jadi kalau kita ngetik gitu guys, kan misalnya ngetik gitu ada pakai rumus. Kalau kita nggak mau orang lain nampak rumus kita bisa mengaktifkan menu hidden ini gitu. Baiklah teman-teman sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan karena saya juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.